Veronica ya Armstrong. Armstrong yang biasa. Halo guys. Nomor 2, sip. Aduh, kepadangan juga. Semangat yo, bros. Semangat terus, bos. Tanggal 16 sampai 19 isunya bagus apa jelek? Kayaknya jelek, guys. Cahaya ilahi. Halo guys, halo semuanya. Welcome guys. Welcome to my live guys. Selamat datang di live saya guys. Halo. Gimana guys? Mama Maria Kuswami. Jangan di like bro. Teman gak boleh nge-like bro. Halo. Nge-like. Ada yang oils, sama apa oils? Halo. tes halo guys. Wong Busan, hari kecepit. Iya guys, hari kecepit guys. Berarti besok kita libur lagi, live-nya kita libur lagi guys. Live lagi malam Rabu. Jadi malam Selasa kita ya libur lagi guys. Enak ya. Yo guys, suruhan acara apa enggak guys? Acara apa guys? Ya mungkin malam suro itu ya cuma berkatan terus pulang guys, nggak ada lagi. Apa guys? Son horek enggak lah. Apakah tanggal 15 bakal longsor beneran? Saya feelingnya kok tanggal 17 ya. Pildun nyekel endi? Portugal menang sekarang guys. Itu rating freeze gimana buat besok? Rating freeze apa guys? Rating freeze guys. Masuk sekarang apa nunggu MSCI? Nunggu MSCI nggak apa-apa, nggak bakal ketinggalan guys. Terserah kalian guys ya. Sekarang juga nggak apa-apa. Nyicil. Rating freeze. Emang apa guys rating freeze guys? All-in Portugal. Menurut abang tentang IPO Jelly, aduh nanti kayak Yupi. Saya takut kayak Yupi kemarin guys. All-in Portugal sih guys. All-in. Besok prediksi IHSG open merah atau hijau? In my opinion masih hijau guys. IPO Jelly tenan apa ora tenan guys? Misal stay emerging market rebound IHSG, rebound lah. Gak mungkin turun guys. Kecil guys ya, kemungkinan turun itu kecil. Besok cuan lock arah, awas ketinggalan. Yang bener guys. BBCA kumdet besok kayaknya di bawah naik. BBCA dividennya kecil guys, kayaknya nggak ngaruh ke harga guys. Maksudnya meskipun naik harusnya bukan karena kumdet ya, tapi karena rupiah menguat guys. Jadi gimana?
Kalau oversubs saya ikut beli guys, tapi kalau nggak oversubs skip guys. Jadi nunggu penawaran umum ya, nunggu penawaran umum saya guys. Underwriternya AZ guys, sering ke Malang, sering guys ya, tiap bulan, hampir tiap bulan ke Malang guys, karena di sana ada doi guys. LDR kita. TPIA bagus guys, kemarin saya update di grup TPIA ya, tapi sahamnya naik guys, saya tungguin koreksinya lagi lah ya. Kemarin pagi kita update grup TPIA dan sahamnya sudah naik duluan guys. Ya udah. Raja mau stock split gimana, bagus guys. Nggak cari aset di Malang, belum nikah belum guys, BNBR. Nggak cari aset di Malang, nanti guys ya. Saya pengen buka usaha di Malang guys, tapi masih sabar dulu guys ya. Di sini karena ada sesuatu yang saya harus di rumah guys. Tak tawari murah apa guys? Apa guys? Apa guys? DM atau ini guys, komen gak apa-apa guys. Buat invest apa guys? Coba apa guys? BNBR. Saya kurang memperhatikan BNBR guys. Tanah, aduh guys. Yang liquid lah bos. Yang liquid ya. Yang liquid guys. Tuh tanah gak liquid. Bukan gak liquid guys. Gak, apa ya tanahnya, bener gak liquid guys ya tanah guys. Saya kalau suruh beli tanah, mending saya beli emas atau beli BCA guys. Karena kalau butuh duit sewaktu-waktu nggak bisa dijual guys. Maksudnya nggak bisa cepet guys ya. Nggak bisa cepet. Jualannya nggak bisa cepet guys. Atau mending beli Bitcoin guys. Lebih tepat emas buat investasi. Maksudnya yang mudah dijual gitu loh guys. Yang semisal besok butuh banget atau seminggu lagi butuh gitu guys. Nah itu semisal kita langsung jual kan bisa. Tapi kalau tanah buat usaha oke lah. Buat usaha oke lah ya tanah guys. IPO siapkan dana berapa biar dapat banyak? 1 miliar, 100 miliar dapat banyak nanti guys kalian guys. Enak Jelly atau Yupi? Saya kok suka Yupi guys ya. Tapi untuk sahamnya nggak tahu guys. Sahamnya dua-duanya kurang tertarik guys. Beli tanah di Batu buat villa disewain bagus. Nah itu bagus juga guys. BTR versus Onyx sudah 2-0 guys. Nggak tahu sekarang guys. Nggak tahu ya sekarang berapa guys. Tadi lihat sudah 2-0. Saya berharap BTR yang menang guys ya. Bosen guys lihat Onyx menang guys. Yupi Burger enak guys ya. Sahamnya nggak dulu. Betul guys. Oke guys, welcome guys. Sudah 150 orang guys ya. Selak barike MPL, nggak apa-apa guys nonton MPL guys ya. Karena saya nggak nonton MPL guys ya. Karena RRQ sudah kalah guys ya. Ngapain nonton guys? Info akun ML. Ya guys, nanti malam mabar ya. PC aja guys, kalau mau mabar PC guys ya. Nanti saya screenshotin guys. Gas Imo guys, saya masih mitik nggak tahu, belum sampai 10 guys ya. Aduh. Oke guys, lanjut guys. Mulai guys, kok lanjut sih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, welcome to my live guys ya. Selama 1 jam ke depan. Tak chat WA aja mabar. Ayo guys, chatten saja saya ya. Habis live lah, boleh habis live guys. Kasih info di grup PC aja guys. Nanti kalau info di grup banyak ini guys ya, overload nanti guys. Oke guys. Bismillahirrahmanirrahim ya. Selama 1 jam, nggak sampai 1 jam lah ya. Ini sampai jam 8 ya. Kita akan lihat saham guys. Apakah oke atau apakah ada yang oke atau enggak ya. Apakah ada yang oke atau enggak.
Ini kita lihat-lihat saham guys. Oke, kita update dulu grup ya. Kemarin yang belum follow TikTok saya follow dulu guys. Yang belum follow IG saya follow guys ya. Yang pengen belajar saham dengan mudah atau pengen join komunitas, klik link di bio guys. Jadi kita update grup dulu. Sebenarnya hari Jumat ada incaran ya guys ya. Yaitu ada saham TPIA dan juga DSSA guys. Dan ternyata guys sahamnya terbang guys. Ya udahlah ya kalau sahamnya terbang guys. Ada yang buy, ada yang wait and see guys. Yang wait and see termasuk siapa guys? Ya. Jadi pada pada hari Jumat guys ya. Pada hari Jumat itu guys, kita sudah update di grup, ada 2 saham. Ya udahlah ya karena sudah terbang. Yang satu masih ada gap di bawah, yang satu ada seller guys. Nah, kemudian kita belum ada jual, belum ada beli juga guys. Masih proses recovery guys ya. Ya saya buka-bukan aja ya. Saya masih tertekan porto saya guys ya. Minusnya masih lumayan banyak ya. Belum recovery 100% ya. Tapi pada hari nggak tahu guys. Pada hari saya cek dulu. Pada hari Jumat kayaknya semuanya saham yang kita pegang hijau guys. Apakah ada yang merah guys? Bentar. Oh ada guys, minus 0,8%. Kecil tapi nggak apa-apa ya, aman ya. Selebihnya hijau semuanya guys. Oke guys, langsung saja ya. Oke guys, langsung saja bos. Yang pertama kita lihat saham oils. Kenapa ini guys? Tiba-tiba kalian kok tanya saham oils guys. Yang naik Pertamax naik, tapi saham yang naik adalah oils. Dimana oils ini bener guys ya, bahasa Inggrisnya minyak itu oil gitu ya. Kemudian kemarin dibanting guys ya oils. Nih guys. Jadi kemarin tanggal 11 hari Kamis ya, saham ini naik 34% guys. Ini ulahnya MG, nah bener guys ya. Tanggal 11 Juni MG guys ya, ulahnya MG kan ini guys. Sampai arah guys. Kemudian tanggal 12 guys ya, digeprek oleh MG guys ya. MG beli 1,5 M tanggal 11. Tanggal 12 doi ya geprek guys ya. Jadi oils itu gorengan guys ya. Jadi ya gorengan itu membuat kolesterol guys. Jadi kurangi beli saham gorengan guys. Ya jadi kurangi beli saham gorengan guys. Nanti kalian kena kolesterol guys ya. PSAB juga dibanting kumdit. Nah, dibantingnya masih 14% ya. Dividennya 20% guys. Masih minus 13% oils. Waduh guys, kena korban nih guys, kena cuci piring itu guys ya. Jadi skip saya guys. Saham-saham kayak gini saya skip guys ya. Izin ya, disclaimer on ya, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Lanjut guys ya, IMPC guys. IMPC ya, in my opinion IMPC juga menarik guys. Menarik ya IMPC guys. Ini guys ya. IMPC itu mulai rebound mulai tanggal 19 ya. Tanggal 8 Juni ada volume guys. Tanggal 8 Juni itu ada volume. Ada yang buang gede YU guys. Tapi ditampungin oleh pengendalinya SQ guys. Dan pengendalinya ini borong terus beberapa hari terakhir guys. Tanggal 8 borong. Tanggal 9 top buyer ya. Tanggal 10 top buyer. Sampai kemarin jadi top buyer guys. SQ guys ya. Tanggal 12 masih top buyer SQ guys. Jadi IMPC bagus guys. Aman insya Allah ya. Bagus dan insya Allah cepat rebound guys.
disclaimer on ya, bukan ajakan menjual beli saham guys. Nonton MPL dulu ya guys, nonton MPL dulu guys. Lanjut guys, DSSA guys. Ditahan GR IMPC. Oke, saya cek bid offernya ya IMPC guys. Tapi sahamnya kalau hijau enggak, kalau hijau ya gimana guys? Oh, KI SQ itu kayaknya tuker barang guys. Ditahan oleh GR iya guys. GR siapa guys? Kemarin ditahan oleh GR ya, tak di 1660 guys. Kita mulai cek mulai low-nya ya 1610 guys. Ini kayaknya tuker barang ya, SQ sama KI tuker barang doang ini guys ya. Coba guys, di 1700 guys. Apakah SQ, apakah KI nggak over guys 1700? Oh iya, KI nggak over guys. Jadi yang buang kemarin KI, yang borong SQ guys. Coba kita cek barangnya KI guys. Kalau SQ mah nggak diragukan guys ya, barangnya banyak guys. Dan sekarang mulai average guys ya, SQ guys. Harusnya sekarang itu waktu yang bagus untuk average saham IMPC guys. Ini guys ya, karena mulai tanggal 4 Juni ini borong terus SQ guys, tiba-tiba agresif guys ya borongnya guys. Sebelumnya juga borong terus guys, tapi mulai tanggal 4 Juni ini agresif banget guys ya SQ guys. Dan yang buang KI guys ya, KI harusnya barangnya juga sudah berkurang banyak guys ya, KI ini guys. Jadi in my opinion lumayan menarik guys ya untuk IMPC guys. Coba kita cek guys ya. Bentar guys, IMPC guys. SQ, KI juga pengendalinya. Jadi disclaimer on ya, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Lanjut guys. DSSA guys. DSSA guys. SQ BCA Sekuritas betul guys. SS masih beli ya guys. Aduh. DSSA masih bagus transaksinya ya. DSSA Senin arah, wah mantap tuh guys. Pertama ya. Pertama dulu DSSA itu ada gap ya di bawah guys. Di 535 sampai 494 itu ada gap guys. Di area sini ada gap ya DSSA guys. Jadi di DSSA di bawah ada gap, tapi secara transaksi itu bagus terus guys ya. Bentar guys. AI kemarin mulai distribusi nih guys ya. AI ini punya barang banyak nih guys. SS masih borong, kemarin ada yang borong banyak AK guys. Dimana AK ini tipikalnya adalah trader guys. Kita cek aja guys. DSSA guys. Biasanya AK itu tektokan guys. Ah iya guys ya. Sebelumnya itu distribusi doi guys ya, sekarang borong. Jadi in my opinion, kalau saya sekarang guys ya, di DSSA saya prefer buat NC tunggu koreksinya guys. Saya tunggu koreksinya guys ya. Izin ya. GP ditutup crash tahun ngarep aja. Mungkin guys. Mungkin bisa guys. Saya buat NC dulu karena apa? AK ini biasanya sekarang beli besok jual guys. Doi beli average-nya 806 guys ya. Sekarang 825 guys. Dimana kalau beli 132 M harusnya sudah cuan guys. Sudah profit guys ya. Izin ya. Jadi DSSA kalau kemarin bagus, kita ketinggalan sudah naik 13%. Sekarang kita buat NC dulu guys. Belum berani guys ya hajar atas guys ya, karena IHSG kan belum sepenuhnya uptrend guys IHSG guys. Masih proses rebound ya IHSG ini guys. Kalau dulu waktu IHSG lagi all time high guys ya, kita hajar atas terus guys ya.
Nih, jadi kita update DSSI itu kemarin Senin, guys. Ini, guys. Reason kita update DSSI itu ada AISS borong, guys. Kalau sekarang SS borong, AI-nya distribusi, guys. Jadi kita wait and see dulu lah ya. Kita wait and see dulu. Slow dulu, guys. Kok bisa harga atas? Dulu, guys ya, dulu guys ya. Dulu ketika IHSG lagi atas-atasnya, guys. Ketika IHSG lagi all time high, kita berani hajar atas, guys. Maksudnya ketika saham sudah naik 13% sehari, kita masih berani beli, guys. Dulu, guys. Kalau sekarang belum seberani itu, guys ya. Mental masih belum pulih ini, guys. Lanjut, guys. Lanjut ya. Dewa, guys. Oh ya, kita cek dulu harga emas, guys. Harga emas naik, guys ya. Saham peremasan kemarin naik ya. Jadi harga emas per Jumat kemarin naik, guys. Nggak tahu ya, besok hari Senin ya. Belum keluar, guys. Lanjut, guys. Kita cek Dewa ya. Dewa kemarin naik 12%, guys ya. Kenceng banget, guys. Kita cek dulu ya tanggal 9, 10, 11, 12, guys. Ya. Tanggal 9 Juni, guys. Tanggal 9 Juni AK jualan, guys. Sahamnya naik 12% nih, guys. Ini anomali, guys ya. Tanggal 10 Juni AK kembali jualan, guys. Tapi ada yang borong LG, guys. Tanggal 11 belum ada buying power, guys. Tanggal 12 kemarin AK borong 44M menyebabkan saham ini naik 12%, guys. Ya, saya sudah sering bilang, guys ya. AK tipikalnya trader, guys. Dia beli di 320, guys. Bisa-bisa dia besok jualan, guys. Ya, bisa-bisa besok AK jualan. Untuk Dewa saya prefer wait and see dulu, guys. Jadi slow dulu, guys ya. Oh, belum nemu saham yang oke ini, guys. Coba kita cek, guys ya, bentar-bentar, guys. Kok enak lagu ini, guys? Ah iya, guys. BK yang semulanya akum, doi juga jualan, guys. Nih ya. Kemarin yang borong AK, kemudian yang jualan BK, guys. Dimana BK itu sebelumnya akum, guys. BK itu akum mulai tanggal 20 Mei, guys ya. Sampai tanggal 9 Juni, guys. 20 Mei sampai 9 Juni, guys. Ini BK, guys. Kemudian tanggal 10 sampai 12 doi jualan, guys. Ya. Jadi in my opinion saya wait and see dulu, guys. Ya, nunggu konfirmasi AK ini trader atau smart money, kemudian BK buyback, guys ya. Kalau BK buyback bagus, guys. Karena barangnya BK lumayan banyak, guys ya. 200 miliar, guys. Jadi in my opinion sekarang Dewa saya wait and see dulu, guys ya. Izin ya, disclaimer on ya, bukan ajakan menjual beli saham, guys. Yang belum follow TikTok saya follow, guys ya. Yang belum follow IG saya follow, guys. Yang pengen join komunitas klik link di bio, guys. Lanjut, guys. Lanjut ya. Wait and see semua. Nah itu, guys. Kemarin malam ya, waktu malam Jumat itu banyak sahamnya bagus-bagus, guys. Wah, 3-0, guys. Gila BTR, guys ya. Ayo 4-0, guys, bisa, guys. Kemarin malam Jumat banyak saham yang bagus, guys. Tapi kenapa ini malam Senin kok wait and see kita, guys ya. Sudah tiga saham wait and see, guys. Semoga nanti ada ya.
Enggak guys, tadi ada satu saham yang enggak wait and see guys ya, ada guys kalau kalian memperhatikan guys. Lanjut guys, CBRE guys. Kekuatan Robby betul guys ya. Sangar guys ya Robby guys. Gila guys itu jimatnya BTR guys. Keren. Seru guys. Waduh, enggak fokus ini guys. Ayo guys. CBRE kemarin gak ada volume ya, beberapa hari terakhir gak ada volume guys. Saham ini yang punya barang banyak SQ guys. Jadi CBRE ini karena doi punya guys, saya gak berani bilang jelek guys saham ini guys. Kalau beberapa hari terakhir emang gak ada volume guys ya saham CBRE guys. Wah yang ternyata yang punya barang banyak XL guys ya. Saya wait and see dulu guys, XL ya guys. Kita coba SQ barangnya berapa guys. SQ habis distribusi, sekarang borong lagi guys. Nah ini tektokan ya SQ guys. Coba guys kita cek ya mulai tanggal 12 Mei guys. Mulai tanggal 12 Mei sampai 12 Juni guys. Kok nggak valid ini guys ya barangnya SQ 12 Mei barangnya SQ 5M guys. Ya. Saya wait and see dulu guys. Izin ya, disclaimer on ya, bukan ajakan menjual beli saham guys, izin. Saya wait and see dulu untuk CBRE guys ya. Kalau kalian ikut rek isu CBRE boleh tuh guys. Mulai nyicil tuh ya. Kalian ikut rek isunya nanti ya, tebus rek isu guys. Jadi kalau untuk sekarang saya wait and see dulu, izin ya, disclaimer on ya. Bukan ajakan menjual beli saham guys. AHA pakai apa CBRE? Harusnya pakai MG guys. Coba kita cek ya. Inilah yang Oh pakai LG guys. Ya pakai LG guys ya. 100% LG guys. Berarti XL dan MG-nya sudah dijual. Maksudnya jualnya ke LG guys, tuker barang ke LG guys. Ya. Jadi sudah full LG ya, Andrea Kim ya. Full pakai LG guys. Oke, sebelumnya kan pakai XL juga, pakai MG juga guys. Kalau sekarang full LG guys ya. Lanjut guys. Cek saham BDKR. BDKR sahamnya BDKR ini saham nggak liquid ya, saham gorengan guys. Izin saya skip guys ya. Disclaimer on, bukan ajakan menjual beli saham guys. IMPC sudah dibahas sudah guys. IMPC sudah dibahas, nanti saya upload di YouTube guys. Jangan lupa subscribe YouTube saya guys, biar tambah kaya. Lanjut guys. Sorry. Goto guys ya. Goto guys. Goto jujur ya, kemarin gak ada volume guys ya. Kurang transaksinya Goto kemarin guys. Dan antrian jualnya juga masih tebel guys ya Goto ini guys. Belum ada hilal untuk rebound guys ya. Goto ini guys. Ini guys. Ini ya Goto guys, aduh Goto kapan rebound ini guys. Antrian jualnya juga masih 150 juta lot guys ya. OD nggak tahu siapa OD ini guys. Siapa sih yang jual Goto ini guys? Yang match. YBMG ya. Yang jualan padahal ini guys, lokal guys ya. Asingnya itu guys. Saya kasih tahu guys, asingnya di Goto itu net buy terus guys. Asing net buy itu di Goto itu net buy terus ya. Ini forex ya. Forex guys ya. Forex itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya asing guys. Ya. Akum ya, tanggal 11. Big Akum ya. Tanggal 10. Big Akum guys. Tanggal 9. Big Akum guys. Jadi tanggal 8 nih. Big Akum guys. Tanggal 7 6 libur, tanggal 5 forex,
big akun guys. Tapi kurang gede guys ya, buying powernya kurang guys. Gila guys ya. Buying powernya tapi kurang guys ya. Jadi ya perlu bersabar lagi guys ya, Goto guys. Perlu kesabaran tingkat tinggi guys. Apakah bisa masuk FCA? Bisa guys. Mungkin kalau 3 bulan tetap di 50 ya bisa guys. Gimana ini guys? Kok tetap antrian jualnya di 50 ini 150 juta terus guys setiap hari guys. Kayak nggak berkurang-kurang guys ya. 150 juta lot. Big akumnya nggak big akum. Apanya guys maksudnya guys? Lanjut guys. Guys, jangan spam komen guys ya. Guys mulu bahasa lu gak enak didengar. Oke. Saya kurangi. Oke. Lanjut guys. Lanjut. BP. Goto gimana? Goto antrian jualnya masih tebel. Antrian jualnya Goto masih tebel. Jadi belum waktunya untuk average. Belum waktunya untuk entry ya. Sabar dulu ya. Saya menahan bilang gas ini ya. Lanjut ya. BP. BP ya. Pertama dan paling utama Pak Bakri punya barang 180 ya. Kemudian Bakri Capital punya barang 246 ya. Jadi sekarang harganya di 156, dimana harga 156 ini di bawahnya harganya Pak Bakri ya. Dimana 156 ini di bawah harganya Pak Bakri ya untuk BP. Jadi kalau kungfu kalian beli saham di bawah harganya Konglo ya, ini berarti BP salah satu yang oke lah. Kemudian kita cek secara transaksi guys. Secara transaksi ya. Sorry keceplosan. BP ini yang punya barang banyak itu II. Ya. Kemarin tanggal 12 Juni naik 11%, yang borong banyak ada AK. AK ini biasanya tektokan. Ya. Nih ya, saya kasih tahu guys. II katanya tukar barang. Oke, kita cek nanti ya. Ntar lagi guys. Sebentar ya, saya mau cek AK dulu ya. Nah ini ya. Jadi AK itu tipikalnya tektokan ya. Ini tektok ini ya. Beli, jual, beli dikit, jual, beli, jual. Beli, jual. Sekarang beli dan bisa saja besok jual ya. Itu ya. Jadi ya ini kurang oke untuk diikuti. Kemudian yang punya barang banyak II guys, tapi II jualan tanggal 4 Juni kemungkinan tuker barang ya. Coba kita cek ya. Tanggal 4 Juni. IICC kemungkinan tuker barang dengan CC ya. II itu identik dengan Pak Bakri juga ya. Broker II guys. Tanggal 4 Juni ya. Coba kita cek. Tuh. IIMU IICC ya, ini tukar barang guys ya. MUCC ini sama lah ya. Itu emitennya ya, entah itu emiten atau insidernya ya di BP guys. Nggak ada guys, nggak kelihatan guys. Ini guys ya, tuker barang ini kelihatan ya. Ya udah kelihatan ya tadi ya. Dan II barangnya juga masih banyak. Nggak tahu berapa barangnya tapi guys. Coba kita cek ya, berapa barangnya II guys. Tanggal 10 April sampai 3 Juni guys. 10 April, mana 10 April?
10 April sampai 3 Juni. 115 M ya. Average-nya juga lagi di atas. Jadi average-nya juga lagi di atas ya. Jadi in my opinion secara harga itu ya, secara harga diskon. Apakah besok beli? Belum tentu ya. Secara harga diskon itu menarik, guys. Secara harga itu di bawah harga smart money-nya. Kemarin CC juga borong lagi ya. Nah ini. Tinggal ini, guys. Tinggal AK ini ya. AK ini kalau sudah buang barang harganya kuat, in my opinion BP menarik, guys ya. Nah nanti kita selidiki lebih lanjut ya. M-nya sudah jual 16M, tapi masih banyak lah ya, barangnya masih banyak, guys. Nanti kita selidiki lagi lah ya. Lanjut. Emas. Emas ini kok digebuk oleh asing ya, emas ini ya. Emas ya. Jadi emas beberapa hari terakhir PD itu borong, guys ya. Nih, kasih tahu, guys. Barangnya PD lumayan tebel ya di emas. Ini ya. Jadi PD itu beberapa hari terakhir borong terus di emas ya. Kemudian AK juga barangnya masih banyak ya. Ini PD mulai tanggal 25 Mei ya. Sampai sekarang itu borong terus. Nih. 25 Mei sampai 12 Juni. 25 Mei sampai 12 Juni PD borong terus sampai 333 miliar. Average-nya di 7.000. Sekarang emas harganya di 6.900 ya. Dan kemarin juga masih borong ya. Masih borong, tetapi sellernya kuat banget kemarin. ZP, KZ ini kuat banget sellernya, guys. Jadi in my opinion secara harga emas juga menarik ya. Izin ya, disclaimer on. Kemudian jangan lupain, guys ya, ketika rebalancing index gold, AK itu juga punya barang di atas, guys. Dan barangnya tebel, guys ya. Kita cek aja tanggal 16 Maret ya sampai sekarang, guys. 16 Maret. Nah ini, guys ya, 1,4T di 8.700 ya, 8.700 sekarang di 6.900. Jadi in my opinion emas juga menarik ya. Izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual beli saham, guys. Tetapi labanya turun tetapi dia mencetak rugi terus. Ya gimana, guys? Banyak saham yang labanya turun atau malah rugi tapi sahamnya naik juga banyak. Ada saham yang untung terus tapi sahamnya turun juga banyak. BBRI kurang untung apa, guys? Selama 2 tahun dibanting itu. Lanjut ya. IHSG. Kita sampai lupa bahas IHSG ya. Kita cek IHSG, guys. Oke ya. Kita coba lihat. Kita langsung bahas lah ya IHSG, guys. Pertama, guys, dari segi trennya ya. Dari segi trennya itu adalah downtrend ya. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Ya. Kemudian kemarin waktu rebound itu tanggal 9 Juni itu engulfing, guys ya. Jadi body candle itu menembus dari body bearish sebelumnya. Pernah saya bahas gak sih, guys? Pernah saya bahas waktu IHSG merah, kita levelnya bukan stock pick tapi levelnya materi ya. Nah kemudian ya
gapnya sudah ditutup ini ya. Gapnya itu sudah ditutup semua guys. Gap terakhir itu di sini ya, di area sini saya tandai sebenarnya ini di breakdown guys. Tapi hari berikutnya langsung engulfing ya. Jadi ini in my opinion ya. In my opinion area sini itu area bottom ya. Menurut opini saya ya. Jadi area sini area bottom ya, karena ada candle ini guys ya, candle hijau padat ini ya. Jadi ini menandakan bahwa yang semulanya downtrend akan menuju uptrend. Yang semulanya downtrend akan menuju uptrend guys. Kalau ini beneran uptrend harusnya lower high sebelumnya harus di breakout ya. Area sini 6200 harus di breakout guys. Semisal mantul lagi, semisal turun ya, turun dan ini nggak boleh di breakdown guys. Kalau ini di breakdown ya otomatis akan turun di 5.000-an guys. Kalau turun terus naik ini malah bagus ya, membentuk double bottom guys. Jadi in my opinion IHSG 5396 itu sudah bottom guys. Kemudian guys kemudian kata profesor guys. Kata profesor tanggal 15 itu krusial ya, besok itu guys. Jadi tanggal 15, 17, 18 ya. Kalau besok naik 17, 18 diperkirakan turun. Ya. Diperkirakan turun ya. Tanggal 17, 18. Kalau turun in my opinion dan banyak analis terutama Prof Gema ya, saya percaya banget sama Prof Gema guys. Itu penurunan terakhir sebelum rebound yang sebenarnya. Ya. Sebelum rebound yang sebenarnya. In my opinion sekarang juga siapkan peluru lah ya. Nanti ketika ada penurunan, selagi support tadi nggak dijebol ya, nggak di breakdown guys, kita berani ya, hajar-hajar ya. Sebelum rebound beneran guys. Nggak tahu kalian belum gajian atau sudah guys, atau uangnya nyangkut ya, sama kayak saya, uangnya juga masih nyangkut. Tapi ada gaji lah ya nanti ya. Insya Allah ada gaji. lanjut guys. Infonya baru review MSCI dulu, nggak langsung dirubah status market. Nggak ini guys. In my opinion guys, kayaknya emerging market tetap guys. Gak mungkin turun ke frontier lah. Chance turun ke frontier itu kecil ya. In my opinion guys. Jadi tetap optimis emerging market rebound ya. Market rebound. Amin guys. Nanti kalau market rebound rame lagi market guys. Sekarang kan market lagi nggak serame dulu ya. Euforianya. Kalau emang dikerjain asing gimana itu ya, emang katanya mau dikerjain gara-gara menolak pinjaman guys. Katanya itu menolak pinjaman dari IMF. Makanya asing kabur. Oke guys, tetap tenang dulu ya. Tetap tenang dulu teman-teman retail guys, tetap tenang. Kita juga retail sama guys, semua kita retail, kita harus tetap tenang. Kita optimis rebound. At least bulan Juli rebound lah ya, at least guys. Jadi gajian bulan Juni ya buat all in tuh guys ya. Izin ya, disclaimer on ya. Bukan ajakan menjual beli saham guys. Kalau kalian masuk frontier mati, masih nyangkut, wah mati tenang ya. Saya juga mati guys. Pensiun dini ini guys. Gara-gara Pak Pur korek-korek di medsos mungkin ya. Jangan saya serap mungkin lapor polisi. Oh iya guys, sorry guys. Disclaimer on ya, bukan ajakan menjual beli saham guys. IPO Jelly. Saya nungguin oversupply atau enggak guys. Tapi IPO Jelly in my opinion ya, daripada IPO Jelly semisal modalnya 100 juta, semisal nih ada cash 100 juta. Daripada masuk IPO Jelly mending buat zero guys. In my opinion ya. Judi bola aja maupun Piala Dunia. Nah itu liquidity lagi
liquidity lagi mengarah ke Piala Dunia, guys. Liquidity lagi mengarah ke Piala Dunia. Jadi tetap tenang dulu ya. Nanti kalau Piala Dunia kelar, kita lihat, guys. Bitcoin seperti apa, emas seperti apa nanti, guys. Lanjut guys. TPIA. Nah, TPIA kemarin juga naik tapi di sesi 2 di akhir sesi turun ya kemarin TPIA ya. Jadi TPIA kemarin itu sempat nyentuh 9%, 8% ya. Kita update kemarin pagi. Kemudian sesi 2 kok ini ya. Sesi 2 keok guys ya, TPIA sesi 2 ya. Dibanting ya, diguyur sama SS. In my opinion masih aman guys. Selagi yang guyur bukan ZP sama CC, in my opinion TPIA juga masih menarik ya. Disclaimer on, bukan ajakan menjual beli saham guys. Ini ada saham menarik tuh TPIA guys. Ya. SS dan BK kemarin sudah beli. Yang jualan SS 115M ya. SS, kita cek SS guys. Apakah barangnya SS itu banyak ya. Jadi kita selain memperhatikan yang akum, kita juga lihat yang distribusi ya bos ya. Mana ini SS kok nggak terdetek ini di TPIA ini. Bener kan TPIA ya. Tiba-tiba SS jualan guys. Apakah barangnya habis guys? Nah, in my opinion aman lah ya, meskipun SS buang, ZP kembali borong, BK juga yang sebelumnya distribusi. Yang BK sebelumnya distribusi sekarang juga mulai borong ya. Jadi in my opinion TPIA juga masih menarik. Izin disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham. ZP average-nya harusnya naik ya dia. ZP 1,7 triliun. YU yang jualan 5,2 triliun juga sudah reda jualannya ya. Jadi distribusinya juga sudah reda dari YU. Jadi ZP 1,7 T average-nya 1,6. 1.600. Sekarang TPIA 1.800. Ya nggak jauh-jauh lah ya. Kalau dihitung berapa guys? Resikonya guys 1.600 ya. Ya 10-an sampai 15% lah TPIA ya. Jadi kalau semisal mau masuk ya, bertahap dulu ya. Karena smart money-nya harganya di bawah, bertahap dulu. Nanti kalau semisal turun ya kalian masuk lagi. Kalau semisal naik ya ya udah biarin ya. Ya udah biarin guys. Kemudian di TPIA juga banyak gap ya di atas ya. Nah ini gap. Ini gap. Wah, gap terus ini ya, gap ini. Gap terakhir di 5.000 guys. Bayangkan guys, kalian beli 1.000 ke 5.000, wah, berapa ratus persen tuh. In my opinion TPIA juga masih menarik ya. Izin ya, disclaimer on. Salah satu saham yang boleh di watch TPIA guys, izin. Coba lihat M15. Waduh, saya nggak pakai M1, M2, saya pakai daily guys ya, izin. Lanjut. Sudah lah guys. Sudah 1 jam ya. Sudah 1 jam ya. 19.56. Udahlah ya, capek saya guys. Nobar, aduh. BTR melihat kekalahan Onyx terbantai di final. Ahahaha. Guys. Sudah 1 jam guys. Coba ya. Sudah hampir jam 8. Oke, kita sudah ya. Nonton ini aja guys. Nonton MPL aja lebih menarik. Oke guys, thank you guys. Yang belum follow TikTok saya follow guys. Yang belum follow IG saya follow guys. Saya join komunitas, klik link di bio guys. Oke guys, assalamualaikum guys.